Forum ini akan menjadi forum diskusi sebelum nanti secara formal ide kalian itu kalian tuangkan dalam proposal lengkap yang akan dipresentasikan juga di dalam kelas kecil ini. Seperti kemarin sudah saya sampaikan di WA Group, bahwa presentasinya akan dimulai minggu depan, jadi kalian masih punya waktu kurang lebih 5 hari sampai tanggal 22 untuk menyusun proposal dan nanti mengunggahnya di e-learning. Kemudian di sini ada IMA yang nanti akan menyusun jadwal presentasi. Hanya ada 2 kali presentasi sehingga nanti 1 kali kesempatan presentasi itu untuk 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa. Silakan nanti IMA bisa segera menyampaikan jadwalnya itu kepada saya dan juga nanti di-share kepada teman-teman supaya bisa menyiapkan presentasinya dengan baik. Yang penting di dalam proses diskusi ini adalah kalian ungkapkan ide dan rencana-rencana pengembangan ke depannya dan tidak perlu malu, tidak perlu rikoh, tidak perlu minder, tidak perlu kok ide saya hanya kayak gini, dan sebagainya itu tidak perlu karena memang ada begitu banyak penemuan-penemuan besar yang berasal dari ide yang mungkin awalnya adalah ide-ide kecil sederhana begitu. Yang penting juga kalian bisa memanfaatkan ini sebagai latihan bagaimana mengembangkan produk melalui tahap-tahap yang memang seharusnya dilalui. Intinya tidak sekedar coba-coba, tetapi lebih kepada mengikuti kaidah-kaidah pengembangan produk yang baik. Gitu. Maka saya buka untuk pertemuan pagi hari ini. Siapa yang akan mendiskusikan, menyampaikan idenya, mungkin juga menanyakan hal-hal yang perlu mendapatkan konfirmasi begitu dari saya ataupun mungkin juga dari peer, dari teman-teman yang lain mengenai ide-ide kalian. Begitu, apakah bisa dipahami mengenai pagi hari ini kita mau ngapain saja begitu? Atau ada yang belum jelas? Silakan. Jelas, Ibu. Jelas ya. Baik, mungkin Ima bisa mengkoordinasikan diskusi pada siang hari ini semacam moderator atau bagaimana begitu. Lalu nanti mau dibuat bergilir atau mau ditunjuk atau mau spontan siapa yang mau menanyakan atau mendiskusikan ini. Ya. Perlu moderator atau langsung saya saja? Halo? Langsung Ibu saja, Bu. Oh, langsung saja. Oke, baik. Kalau langsung saya saja, silahkan yang mau menyampaikan bisa membuka videonya dan meng-unmute audionya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Kalau tidak ada ya kepaksa nanti saya tunjuk. Ya, silahkan. Saya Bu Purna. Silahkan Cynthia. Jadi saya kepikiran untuk membuat produk putu ayu, Bu. Putu ayu tapi yang free gluten gitu, Bu. Itu bahan-bahannya seperti tepung beras, kemudian saya tambahkan tepung Garut sama tepung kedelai, Bu. Nanti jadi kan biasanya putu ayu pakai santan. Nah, itu saya ganti jadi tepung kedelai kan kayak susu kedelai gitu modelnya, cair. Kemudian ada telur juga sama gula aren, jadi gula pasirnya saya ganti gula aren. Jadi nanti putu ayunya warna coklat gitu, Bu. Nah,
yang perlu ditekankan pada ide yang kamu ingin kembangkan ini, yaitu latar belakangnya apa, lalu sasaran produknya itu siapa, sehingga nanti kita bisa memilih bahan-bahan yang memang mendukung pada idealisme kamu mau menyediakan produk ini untuk intervensi gizi apa begitu. Oh iya Bu. Jadi latar belakang saya tuh ingin mengembangkan cemilan yang biasanya cemilan lokal, putu ayu kan lokal, kemudian yang bisa menyediakan cemilan untuk penderita intoleran gluten Bu, sama kan dari produk yang saya buat tuh ternyata tepung Garut itu juga bisa untuk penderita sindrom autis. Jadi kan sindrom autis itu tidak bisa konsumsi gluten juga, jadi produk itu saya rasa cocok untuk mereka yang intoleran sama gluten dan juga sindrom autis itu tadi, Bu. Oke, jadi latar belakangnya sudah jelas, lalu mengapa produk dipilih itu untuk Garut juga sudah jelas. Hanya mungkin tadi ada beberapa jenis tepung ya. Kalau kedelai analognya nanti bahwa itu sebagai pengganti cairan berupa santan, dan itu nanti analognya dengan susu kedelai, tetapi kalau yang dipilih adalah tepung kedelai itu menjadi kurang pas. Karena kalau susu kedelai itu yang diambil adalah bahan-bahan yang terlarut dalam air gitu, atau paling tidak membuat suspensi atau emulsi. Tetapi kalau tepung kedelai itu bersama seratnya itu ikut ditepungkan gitu. Jadi karakter antara tepung kedelai dengan susu kedelai itu sudah berbeda. Karena kalau memang mau menganalogkan bahwa meminimalkan penggunaan santan tetapi mengganti dengan bahan yang lebih baik dalam arti mungkin kandungan proteinnya atau apalah, rendah lemak dan sebagainya, ya mungkin pakai susu kedelai saja sebagai cairan pengganti santan begitu. Lalu nanti dalam rancangan percobaannya berarti Cynthia harus menemukan formulasi yang paling pas, kombinasi antara tepung beras, tepung Sama Garut, tepung Garut, ya, begitu ya, dan juga mungkin cairannya, atau kalau cairannya mau disamakan ya itu tidak masuk dalam variabel yang diamati, gitu. Maksudnya disamakan tuh dengan resep aslinya gitu ya, Bu? Resep Ya. aslinya atau kalau karakternya beda mungkin antara beberapa perlakuan itu susu kedelainya tidak dibeda-bedakan, tidak diubah-ubah. Oh iya, Bu. Tapi kalau misalnya nih, Bu, Pak tetap pakai tepung kedelai itu nanti beda lagi ya, Bu, berarti? Walaupun dia sifatnya cair kayak Beda, seperti kalau pendekatannya itu sebagai pengganti santan itu tidak bisa pakai tepung kedelai, tetapi pakai bubuk susu kedelai yang dicairkan begitu. Ya. Baik, Bu. Ya. Begitu? Iya, Ibu. Oke. Sementara Cukup? seperti itu dulu. Ya. Oke, baik Cynthia. Ya. Oke, yang lain Terima bagus kasih, Bu. Cynthia. Ya, sama-sama. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kemarin itu saya udah kepikiran idenya itu pengen memilih boba. Karena kan kalau menurut saya itu boba itu kan yang sawo itu ya? Iya, benar, Bu. Lagi hits-hitsnya anak-anak muda beli minuman terus dicampur sama boba buat toppingnya. Nah, itu nanti saya kalau resep aslinya itu kan, Bu, biasanya orang tuh buat pakai tepung tapioka sama air terus ditambah gula merah biasanya. Jadi kalau menurut saya tuh gula merah yang ditambahkan sama belum lagi minuman yang dicampur sama bobanya itu kan tinggi gula. Jadi kayak kemarin tuh saya kepikirannya itu buat pengganti gula merahnya itu pakai buah sawo, Bu, karena kan pas saya searching itu ternyata kandungan sawo itu juga manis, terus kelebihan lainnya juga melengkapi kandungan zat gizi seperti vitamin, terus antioksidannya juga tinggi, jadi imunitas yang minum itu bisa meningkat juga. Jadi bermanfaat gitu, Bu, nggak cuma karbohidrat aja yang di dalam minuman itu.
Terus kalau saya pilih sawo itu juga karena saya mikirnya pengaruh warnanya sih Bu, saya nggak pengen mengubah warna aslinya itu jadi warna yang lain. Tapi kalau saya kepikiran, saya menerka-nerka gitu, saya mikirnya warnanya itu nanti jadinya kayak gold gitu Bu. Karena kan sawonya nggak terlalu Coklat. kehitam-hitam. Iya, itu sih Bu. Berarti ini condongnya ke produk intervensi gizi atau produk kewirausahaan? Intervensi gizi juga sih Bu. Intervensi gizi. Kalau produk intervensi gizi, kalau boba itu hanya sebagai isian ya. Lalu media minuman sebagai produk utamanya sendiri biasanya apa? Biasanya itu kayak Thai tea, macam-macam sih Bu, green tea. Terus ada juga minuman yang kayak susu murni juga. Terus saya kan juga tadi itu ada penelitian juga kalau ditambahin kalsium itu nanti sawonya itu apa ya, lebih kualitasnya lebih baik karena sifat kimia dari sawo itu akan apa sih bahasanya, menghindari perubahan sifat kimia lebih cepat gitu Bu. Jadi pengen saya tambahin susu murni waktu merendam bobanya itu sama sawonya. Ya, kalau intervensi gizi biasanya produk-produk intervensi gizi itu apa namanya ya? Jelas sasaran yang mau diintervensi siapa, begitu. Analognya bukan analog seperti yang tadi yang sampaikan Cynthia tadi, makanan gluten free ya memang untuk orang-orang yang intoleransi gluten begitu ya. Nah, kalau produk yang akan dikembangkan Agnes itu kira-kira sasaran spesifiknya siapa ya? Anak-anak muda Bu. Artinya intervensi gizi itu kan ditujukan untuk kelompok yang memang punya permasalahan gizi. Apakah permasalahan gizinya nanti itu sifatnya preventif, kuratif, atau promotif, begitu. Nah, itu harus spesifik, harus jelas. Iya Bu. Preventif itu misalnya bahwa sasaran yang kita tuju itu diharapkan akan meningkat kondisi kesehatannya. Terhindar dari penyakit. Misalnya sekarang kondisinya pandemi, memproduksi makanan-makanan yang punya bahan-bahan yang bisa menstimulir imun. Nah, itu preventif. Kemudian kalau promotif ya tingkat kesehatannya menjadi lebih baik. Kalau kuratif membantu pengobatan karena satu jenis penyakit tertentu. Seperti punya Cynthia tadi, mungkin lebih pas kalau itu produknya produk preventif ya. Artinya cemilan-cemilan sehat yang itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak tahan gluten sehingga dia tidak akan menjadi sakit gitu. Ya, itu preventif. Tetapi kondisi kesehatannya sih tidak meningkat. Begitu. Nah, untuk Agnes ini yang lebih yang masih harus dicari adalah spesifisitas karakteristik sasaran yang akan diintervensi gizi. Kalau orang muda pada keseluruhan kan nggak jelas ada masalah apa di dalam orang muda itu, begitu. Baik Bu. Itu yang perlu lebih ditajamkan dulu, ya, perlu lebih ditajamkan dulu. Nah, atau mau berpikir ke arah pengembangan produk kewirausahaan kalau memang itu sebetulnya bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Nah, hanya nanti masalahnya kalau ini produk kewirausahaan harus lebih matang di dalam hitung-hitungan ekonominya. Apakah dengan produk yang baru itu bisa bersaing begitu. Jadi tidak semata-mata saya pengen ide ini, tetapi kalau dalam rekayasa makanan seperti itu apa sasaran kita yang atau apa latar belakang yang sedemikian kuat sehingga ide itu ini pantas loh untuk dikembangkan begitu. Baik Itu Bu, yang mungkin terima perlu kasih. ditajamkan dulu ya Agnes ya. Ya Bu, siap Bu. Oke. Ya. Yang lain? Saya Bu Purna. Siapa ya Gi? Oh, Katarina.
ide yang mau saya kembangin di rekayasa makanan tuh, saya ingin membuat cookies granula, tapi yang melt dan isinya tuh dari selai stroberi, Bu. Tadi sempat putus ya. Jadi Cookies atau pukis? Cookies granula. Oh, cookies granula. Cookies. Kue kering ya? Ya, cookies. Iya, cookies granula isi selai stroberi. Jadi cookiesnya cookies isi. Iya, yang melt yang ada yang dalamnya tuh melt gitu, Bu, yang lembut gitu. Oh ya, oke. Terus ini cenderung ke intervensi gizi atau ke produk wirausahaan? Intervensi gizi, Bu. Soalnya kalau bahan-bahan awalnya yang cookies biasa kan pakai tepung terigu biasa. Nah, saya ganti tepungnya tuh pakai tepung almond. Tepung almond. Lalu istilah granola sendiri? Granolanya itu mengacu pada apa? Nanti digabung ke tepungnya itu, Bu. Jadi sebagai salut menambah tekstur juga, Bu. Tapi masih dalam bentuk remah-remah gitu kan, tidak dihaluskan toh? Iya, masih bentuk remah-remah. Karena saya searching tepung almond itu juga bebas gluten, free gluten, terus kayak mengurangi kadar kolesterol juga, terus menurunkan kadar gula darah juga. Jadi cocok untuk orang yang diabetes juga, Bu. Nah, itu dalam satu sisi baik ya, granula pasti tinggi serat. Lalu almond, kalau tadi sudah ditemukan kelebihan-kelebihannya itu. Nah, sekarang alasan atau reasoningnya mengapa ditambah selai stroberi? Karena kebiasaan kalau lihat kan cookies yang melt itu kan isinya dari coklat entah Nutella atau apa. Jadi saya membuat kenapa nggak dicampur dari buah aja sih, jadi biar lebih kayak ada rasanya gitu. Jadi nggak yang awalnya cookies kan manis, udah ditambah coklat kan jadi manis. Jadi saya membuat ada rasa dari asam dari selai stroberinya itu, Bu. Selai atau jam berarti pengolahannya dengan ditambahkan gula. Iya, tapi gulanya saya ganti, Bu. Jadi pakai gula diabetasol. Gula diet. Iya. Oh, ya bisa saja. Bisa, idenya menarik. Lalu nanti yang mau kamu cermati itu perlakuannya apa? Kan tidak hanya coba-coba ya, artinya harus ada rancangan percobaan, apakah perbandingan granola dan almondnya atau perbandingan almond dan tepungnya. Oh, tapi ini benar-benar mau free gluten ya? Iya. Oh, oke. Apa perlakuan apa yang nanti harus kamu rancang supaya nanti kamu bisa menemukan satu formula terbaik dari beberapa formula yang diuji coba. Seperti Cynthia tadi kan perbandingan antara apa sih tadi? Tepung beras dan tepung garut itu ya. Mau menemukan formulasi yang paling pas begitu. Nah, kalau Vina rancangan percobaannya mau mengambil atau mengamati aspek apa? Kalau selai stroberinya kan hanya isian ya, artinya itu tidak dibedakan toh? Mau mengamati dari tepung almondnya sama granulanya, Bu. Perbandingan keduanya. Iya. Oke, bisa, tidak apa-apa. Ya, cuma dimatangkan dalam latar belakang tadi bisa lebih spesifik sasaran yang dituju untuk intervensi gizi apa. Baik, Bu. Oke, lanjut. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Sama-sama. Saya belum dengar suara para cowok kita. Ada siapa saja ini? Ada Heri, Pram, Reski, Gading tadi ada nggak ya? Gading. Ada, Bu. Saya, Bu. Yo, siapa? Habis ini Gading, Bu. Soalnya ini kami urut begitu, Bu. Oh, urut ini? Iya. Oh, ya.
Mau kita Sintian dhisik. Enggak apa-apa, Bu. Oh ya, ya wes yo. Kalau saya sendiri, saya itu mau membuat kue apa ya? Oh iya tadi. Bentar. Iya. Kue Jipang, Bu. Tapi itu dari oatmeal. Jadinya itu biasanya beras ketan itu diganti dengan oatmeal, kemudian ada tambahan, kan biasanya kan di ler nih, Bu. Di ler setengah, kemudian saya kasih buah nanas dengan potongan yang potong dadu agak kecil-kecil biar untuk menambah rasa asamnya itu, Bu. Kemudian ditaruh lagi atasnya yang oatmeal tadi, Bu. Jipang itu sebetulnya bukan tepung, butir beras atau butir jagung yang di ekstrusi itu toh, dipelembung kayak begitu toh? Iya, Bu. Terus kalau nanti dalam proses pengolahan yang Gading rencanakan itu apakah juga melalui proses itu? Iya, Bu, lewat proses itu, Bu. Digawe brondong begitu kan? Iya, seperti itu, Bu. Alatnya ada? Itu saya membuat cara manual, Bu. Caranya piye? Pakai wajan, terus ada gula Jawa, taruh air, dicairkan, Bu, kasih air sedikit, dicairkan dulu, kemudian masukkan dari oatmeal tadi, dicampur cuma sebentar, Bu. Setelah nyampur semua, terus dikasih ke cetakan. Cetakan itu setengah dari oatmeal tadi yang sudah campuran tadi gula itu. Kemudian tengahnya dikasih buah nanas, Bu. Kemudian atasnya tutup lagi, Bu. Nanasnya segar? Segar, Bu. Lah, kalau Jipang itu kan bisa disimpan lama ya, artinya itu kan produk kering. Kalau yang diolah Gading itu dengan nanas segar, apakah lalu masih bisa memenuhi sifat sebagai produk awetan? Artinya mungkin ini mirip dengan bar ya sebetulnya, snack bar itu. Snack bar, tahu ya snack bar? Tahu, Bu. Nah, sama seperti yang lain juga dalam latar belakang Gading harus menentukan apakah ini produk intervensi gizi ataukah produk pengembangan kewirausahaan. Iya, Bu. Yang mana yang dipilih? Lebih ke kewirausahaan sih, Bu, kalau saya, Bu. Nah, kalau produk kewirausahaan, lalu memang harus analisis apakah produk yang akan dikembangkan itu nanti memiliki keunggulan komparatif, artinya dibandingkan dengan produk yang lama, dan keunggulan kompetitif, artinya bisa bersaing dari segi harga, dari nilai gizi, dari tampilannya yang menarik, sehingga itu kompetitif gitu. Dan nanti pasti lebih harus matang di dalam hitung-hitungannya. Kalau bahan yang dipilih adalah oatmeal, berarti kan bahan dasarnya pasti lebih mahal daripada butir beras atau butir jagung. Begitu. Ya enggak apa-apa. Artinya Gading bisa mengeksplorasi keunggulan yang mau ditunjukkan oleh produkmu itu apa, itu harus ditonjolkan di dalam proposal, di dalam latar belakang. Lalu tadi seperti Bu Purna sampaikan, kalau itu ditambahkan nanas sebagai penambah rasa, tetapi nanasnya segar, ya dia kehilangan sifat sebagai produk awetan karena Jipang atau brondong yang dicetak tadi itu ciri khasnya adalah bisa disimpan dalam waktu lama. Kalau memang akan menambahkan buah-buahan, ya jangan ditambahkan segar, tapi ditambahkan dalam bentuk sukade, buah kering, Oh iya. Ya seperti kurma, seperti
apa namanya, snack bar yang lain itu kan ada tambahan kismis, itu itu dibuat seperti itu. Lalu juga harus dipastikan yang mau diamati apanya, formulasinya itu apa yang mau dipilih, sehingga nanti pada akhir proses itu Gading punya satu formulasi yang memang itu paling baik dibandingkan dengan formulasi yang lain. Perbandingan antara apa dan apa yang mau diamati, apakah antara gula dan oatmeal-nya, atau gula oatmeal dan bahan tambahannya tadi, atau apa, itu harus lebih jelas. Baik, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Purna. Selamat pagi, Audrey. Ini giliran saya, Bu. Oke. Saya itu rencananya bikinnya brownies agar, Bu. Agar kukus. Jadi, browniesnya kan itu biasanya dari tepung terigu. Nah, saya ganti dengan agar yang kemasan itu, Bu. Terus, gula pasirnya itu diganti pakai gula yang diet itu Tropicana Slim, kalau enggak diabetasol. Nah itu, Bu. Terus saya tuh rencananya pengen ganti telurnya itu loh, Bu. Kan telur kan tinggi kolesterol gitu kan, Bu. Karena di brownies itu penggunaan telur tuh cukup banyak. Nah, saya tuh searching gitu, penggantinya tuh bisa pisang yang di smash gitu, Bu, yang ditumbuk gitu, Bu. Terus kalau enggak pure apa, kalau enggak yogurt, Bu. Tapi masih bingung untuk pengganti telurnya itu, Bu. Karena targetnya saya itu untuk orang-orang yang yang diet, sama untuk anak autis juga bisa karena free gluten juga ya, Bu. Sama yang diabetes juga. Nah, saya juga pengen yang buat yang kolesterol tapi gara-gara terganjal sama telurnya itu loh, Bu. Masih nyari-nyari yang bisa menggantikan telur itu apa gitu, Bu. Oke. Gini, produk intervensi itu kita tidak bisa membuat suatu produk general yang bisa untuk siapa saja. Artinya cukup memilih spesifik satu kelompok yang mau diintervensi, itu nanti akan lebih mudah. Kalau punya banyak mau itu artinya ini satu produk bisa untuk DM, bisa untuk rendah kolesterol, bisa untuk diet. Pasti nanti kita akan sangat kesulitan menemukan bahan yang bisa digunakan di dalam formula itu. Tadi ya misalnya free gluten berarti nggak boleh pakai tepung. Free kolesterol atau rendah kolesterol berarti nggak boleh pakai telur. Free baik untuk DM berarti nggak bisa pakai gula. Padahal kita tahu nanti ada free apa lagi. Kita tahu di dalam proses di dalam produk bakery bahwa memang diperlukan bahan-bahan yang bisa membentuk struktur, yaitu dari tepung atau yang punya kemampuan membentuk gluten, yang bisa membentuk gelatinisasi atau membentuk gluten. Kemudian gula juga itu selain untuk struktur juga untuk warna. Telur itu karena bisa melembutkan tetapi juga dia emulsifier sehingga proses pembuatan adonan, pencampuran lemak dan bahan-bahan non lemak bisa tercampur dengan rata. Artinya gini, produk intervensi itu biasanya semakin spesifik ya. Jadi memang apakah itu akan membuat produk low kalori atau low fat atau mungkin low sugar atau mungkin gluten free seperti tadi. Tetapi kita tidak bisa membuat suatu produk super yang bisa untuk macam-macam penyakit, yang bisa untuk macam-macam orang dengan diet yang berbeda-beda. Karena kalau begitu nanti tidak akan ada bahan yang bisa kita gunakan. Terigu dengan agar itu kan strukturnya beda banget. Bahwa agar itu adalah hidrogel, jadi dia bisa membentuk struktur kalau ditambahkan dengan air. Dan pembentukan strukturnya itu kalau dia bisa menyerap air lalu
melalui proses pemanasan, ada gelatinisasi, lalu kerangkanya itu terbentuk setelah pendinginan. Nah, apakah penggunaan agar di dalam brownies itu nanti bisa melewati mekanisme yang sama? Karena ini prosesnya kan pemanggangan. Pemanggangan itu pemanasan dengan pemanasan kering ya, tidak dengan menggunakan air. Penggunaan air dalam brownies itu juga rendah sekali begitu, karena biasanya di situ airnya diperoleh dari putih telur dan hanya putih telur ya, karena itu kan dikocok antara gula dan telur lalu tepung masuk begitu. Jadi begitu Audrey, kita mungkin produk intervensi gizinya tidak usah punya idealisme itu bisa dipakai oleh semua kelompok yang harus diet tertentu. Karena nanti kamu akan kesulitan sendiri mencari bahan. Seperti tadi, kalau telur itu bisa diganti pisang, mekanismenya seperti apa? Karena telur di sini lebih sebagai pengemulsifier, pembuat emulsi, sehingga tekstur dari produk bakery, brownies itu bisa lebih lembut. Gitu. Apakah itu bisa digantikan oleh peran pisang ataukah yogurt? Karena yogurt itu komponen utamanya adalah air, ya, dan proteinnya juga sudah mengalami denaturasi begitu. Itu dulu tanggapan saya. Mungkin ada diskusi lebih lanjut. Menurut saya sudah cukup Bu penjelasannya. Makasih Bu. Gitu ya. Jadi cukup intervensi gizi untuk kelompok tertentu saja sehingga kamu tidak kesulitan mencari bahan, karena dipilih bahan ini, tapi itu ada glutennya. Dipilih ini ada gulanya. Kalau itu semua harus diganti, pasti nanti produknya tidak akan baik. Mungkin malah tidak bisa termakan karena tidak bisa membentuk tekstur yang baik, rasanya mungkin menjadi aneh juga karena tidak boleh ada sumber lemak, tidak boleh ada gula. Nah, itu mungkin kalau dari aspek teknologi pembuatan roti kue itu nggak akan bisa jadi begitu. Gitu? Baik Bu Purna, terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi Bu Purna. Selamat pagi Deni. Bu, di sini saya punya ide untuk membuat cookies oatmeal wortel. Nah, biasanya kan cookies tuh tambahannya kan coklat atau buah seperti itu. Nah, kali ini tuh kepikiran buat kalau ditambah sama diganti sama sayuran, salah satunya wortel tuh gimana gitu kan. Nah, di sini itu saya pengen tertuju untuk melancarkan pencernaan gitu loh Bu, karena di cookies tersebut kan ada oatmeal, yaitu tuh sumber serat. Nah, setelah itu tuh saya juga masih bingung sih untuk bahannya tuh apa yang harus diganti gitu Bu. Artinya berarti ini produk intervensi gizi membuat cookies tinggi serat begitu ya? Iya Bu. Sumber seratnya itu oatmeal dan wortel. Iya. Nah, berarti nanti yang akan direncanakan oleh Dani itu substitusi mengganti sebagian tepung dengan bahan lain yang lebih kaya serat atau mengganti seluruhnya. Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut, karena kalau diganti seluruhnya, apakah kemungkinan masih diperoleh karakteristik cookies yang baik atau tidak? Karena oatmealnya mau kasar gitu atau ditepungkan? Agak sedikit kasar seperti itu Bu. Jadi nggak terlalu lembut banget. Anda beli jadi seperti itu atau kamu harus melakukan penghalusan sendiri? Melakukan penghalusan sendiri. Ya, karena sebetulnya oat itu kan sekeluarga dengan terigu, dengan gandum juga ya, itu kan masih masuk kelompok Gramineae begitu.
Nah, kalau memang mau diganti seluruhnya, kemungkinan masih bisa karena itu kan tapi harus ditepungkan seperti halnya tepung terigu. Tetapi kalau hanya sekedar mengganti, ya nanti dalam rancangan percobaannya, formulasinya, kamu membuat berbagai macam variasi persentase perbandingan antara terigu dengan oat sampai sekaligus di situ sampai 100% juga bisa. Jadi sebagai kontrol itu cookies dengan terigu, lalu ada 2 atau 3 perlakuan yang menunjukkan perbandingan atau rasio antara terigu dengan oatmeal sampai oatmealnya 100% itu juga bisa gitu. Nah, wortelnya sendiri di sini mau juga dimasukkan sebagai variabel perlakuan atau cukup bahan tambahan. Kalau cukup bahan tambahan ya mungkin baik kalau penambahannya itu tidak berbeda-beda kalau wortelnya. Ya, begitu. Ya, Bu. Itu sebagai bahan tambahan karena biasanya kan biasanya kan kalau cookies ditambahin coklat atau buah seperti itu, Bu. Gitu. Hanya kalau wortel di sini. Jadi buat bahan. Wortelnya nanti diapakan? Diparut Jadi sarinya? Enggak, jadi saya kepikirannya itu tuh saya potong memanjang tapi enggak terlalu panjang tapi kayak ngepas gitu kan, Bu. Jadi potong kecil memanjang seperti itu, Bu. Jadi buat campuran. Jadi sebelum untuk dicampurkan di situ tuh terlebih dulu saya agak keringkan dia di oven gitu, Bu. Wortelnya? Iya. Oh. Iya, karena itu tadi wortel itu kan kadar airnya tinggi. Kalau langsung dimasukkan ke adonan seperti itu, apakah dia akan menjadi kering pada saat pengovenan yang tidak terlalu lama? Pengovenan kue kering kan paling sekitar 20 menitan itu. Nah, itu mungkin dia masih membawa air dalam jumlah tinggi sehingga nanti produk akhirnya tidak bisa disebut kue kering karena tidak tahan simpan karena tingginya kadar air pada wortel. Ataukah wortelnya mau ditepungkan dulu? Nah, itu juga bisa. Tetapi kalau dipotong-potong, meskipun itu sekecil apapun, lalu mungkin bisa sih setengah kering begitu, lalu nanti dicampurkan, harapannya nanti pada proses pengovenan bisa kering begitu ya? Iya, Bu. Ya mungkin bisa, hanya saya tidak ada referensi sih kalau itu dikeringkan setengah kering lalu dimasukkan, apakah nanti dalam proses pengovenan kue kering itu bisa betul-betul kering begitu. Karena itu nanti mungkin bisa menjadi kendala produk kamu itu tidak bisa tahan lama karena adanya tambahan wortel itu. Kecuali sejak awal memang penambahannya sudah dalam bentuk kering. Berarti cookies di sini wortelnya itu paling baik untuk ditepungkan terlebih dahulu ya, Bu? Bisa ditepungkan atau bisa seperti desiccated flour itu. Jadi seperti tepung kelapa itu loh. Jadi masih nampak serutannya tetapi kering. Pernah lihat kan ya? Produk kelapa kering itu, desiccated coconut. Oh iya. Iya. Pernah kan ya? Nah, itu kan tidak tepung, tetapi diparut agak kasar gitu, lalu dikeringkan sampai kering baru digunakan sebagai campuran. Jadi dia masih memiliki teksturnya masih berserat seperti itu kan, Bu? Hanya kalau tadi oatmeal-nya ya harus yang ditepungkan karena itu menjadi substitute atau pengganti dari sebagian tepung terigu, sebagian atau keseluruhan tepung terigu. Iya. Gitu, nanti coba ditelusur lagi pustakanya untuk bisa menguatkan ini idemu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selamat pagi, Bu Wurna. Selamat pagi. Dengan siapa ya? Kiki. Oh, Kiki. Kok belum muncul di view?
Masih Dani ini. Bentar. Oh. Boleh dinyalakan anu lo ya, videonya lo ya, sama audionya yang mau konsultasi. Ya, silakan Ki. Saya ingin mengembangkan itu Bu, kue kering nastar. Tapi tepungnya saya ganti menggunakan tepung mokaf. Jadi bisa digunakan untuk dikonsumsi oleh yang tidak mengonsumsi gluten gitu Bu. Lalu untuk selainya saya ganti dengan selai tomat. Selai tomatnya buat sendiri juga? Iya Bu. Oke. Alasannya? Alasannya soalnya tomat itu kan dia mirip nanas gitu ya, punya rasa asam gitu Bu. Terus dia dari segi gizinya tuh punya kelebihan dari nanas, misal kayak vitamin C-nya. Terus jadi dia bisa sebagai sumber antioksidan gitu Bu. Ya kalau dibuat selai sih kemungkinan vitamin C-nya sudah rusak ya, karena vitamin C kan tidak tahan panas. Tapi ya enggak apa-apa sih. Nah, yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa berarti ini produk intervensi gizi ya. Kiki mau substitusi atau mau mengganti keseluruhannya? Targetnya sebetulnya. Kalau tepungnya semuanya Bu. Terus sejak awal memang hanya membuat itu ataukah dalam rancangan percobaannya ada beberapa macam perlakuan, variasi perlakuan sejak yang terigunya 100% sampai yang tepung mokafnya 100% dan diantaranya ada komposisi atau rasio antara tepung mokaf dan tepung terigu sehingga nanti bisa mendapatkan formulasi yang paling baik begitu. Langsung semuanya pakai tepung mokaf Bu. Terus rancangan perlakuannya apa? Kalau delalah itu tidak jadi begitu. Berarti gagal loh makanan. Kalau saya melihat itu udah ada sih Bu yang buat pakai tepung mokaf dan dia bisa gitu Bu, kayak kalau biasa pakai tepung terigu. Artinya bahwa produk ini sudah ada. Kalau sudah ada berarti inovasimu apa? Di selainya itu Bu. Di selainya. Artinya dalam rekayasa makanan itu kita tidak hanya nyoba satu, oh jadi begitu, tetapi memang makanya harus ada pengujian sensoris kan, berarti ada beberapa sampel yang nanti harus dibandingkan satu dengan yang lain, supaya dari pengujian itu kita bisa mengambil keputusan mendapatkan formula terbaik begitu. Kalau memang fokusnya pada selai tomatnya, berarti memang harus ada perlakuan yang berbeda di dalam selai tomatnya itu. Jadi yang dibuat tetap adalah formula nastar dengan 100% tepung moka, tetapi isiannya adalah selai tomat yang variasi perlakuannya. Bisa dipahami, Gigi? Bisa Bu, tapi belum bisa kepikiran lagi gitu Bu. Masih perlu dipikirkan. Artinya apa yang bisa kamu variasikan dari selai tomat itu sehingga nanti bisa menjadi
bisa menjadi formulasi-formulasi yang nanti pada akhirnya kamu bisa memilih yang terbaik. Misalnya variasi penggunaan jenis gula, misalnya pada selai tomat sebagai isian cookies dari tepung mocaf. Jenis gulanya kan bisa macam-macam, pasir, Oh ya, tadi saya aren, juga gula mau. diet kalau memang ini mau menyasar supaya bisa menjadi menu intervensi gizi gitu. Karena kalau Iya, Bu. dari tepung mocafnya kan tadi sudah ada yang mengembangkan bahwa 100% pun bisa menjadi kue kering yang baik kan? Ora. Iya, Bu. Iya. Nah, berarti kamu harus menemukan rekayasa di lainnya yang bukan pada rasio perbandingan antara terigu dan mocaf, tetapi pada spesifik isiannya yang berbasis tomat tadi. Mudeng? Iya, Bu. Tadi saya juga berniat untuk membuat yang gulanya rendah gula gitu, Bu. Bisa pakai gula aren, terus komposisinya nanti disesuaikan gitu, Bu. Ya, artinya gula aren menjadi salah satu variasi dari berbagai jenis pemanis yang harapannya nanti akhirnya kamu bisa memilih nastar isian tomat, selai tomat dengan pemanis yang paling baik itu ya dari menurut konsumen, tapi juga menurut gizi itu yang mana begitu. Iya, Bu. Itu? Ya. Ya, Makasih, jadi Bu. nanti itu diperkuat di teori tentang pembuatan selai nanasnya tadi dengan menggunakan berbagai jenis pemanis ya. Ya, Bu. Oke. Oke, cukup? Yuk, siapa meneh? Selamat pagi Bu Purna. Selamat pagi Evangelia Okta. Iya Bu, di sini saya tuh ingin membuat ini Bu, brownies mocaf mix sayuran tuh brokoli sama wortel. Jadi tujuan saya membuat brownies ini tuh untuk makanan selingan bagi penderita DM, ditinjau dari sifat fisiknya sama kadar seratnya gitu Bu. Kan kalau kayak penderita DM itu dianjurkan buat mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi sama indeks glikemiknya itu rendah Bu. Jadi kayak harapannya nanti dengan mengkonsumsi brownies mocaf ini bisa tetap merasa kenyang tapi tidak cepat menaikkan kadar glukosa darah itu Bu. Oke. Apakah ada informasi bahwa mocaf itu indeks glikemiknya lebih rendah daripada terigu? Iya Bu, saya kemarin sempat baca-baca kayak di jurnal gitu kalau tepung mocaf itu dia kandungan seratnya lebih tinggi daripada tepung terigu biasa dan juga bebas gluten gitu Bu. Terus kaitannya dengan glikemik ada data? Kalau itu belum ada Bu. Oh, berarti lebih ke asumsi begitu ya bahwa nanti karena tidak akan diteliti kan ya nilai indeks glikemiknya pasti tidak akan diteliti karena nanti butuh biaya banyak. Artinya lebih ke asumsi bahwa dengan kandungan serat yang lebih tinggi itu indeks glikemiknya kemungkinan lebih besar daripada bahan dasar brownies sebelumnya begitu. Iya Bu. Jadi nanti komposisi bahan browniesnya itu sama Bu, cuman yang membedakan itu tepung terigunya itu diganti sama tepung mocaf sama di dalamnya itu dicampur sama puree wortel sama brokoli tadi Bu. Di dalamnya, terus jadi gulanya browniesnya isian, bukan dicampurkan begitu? Dicampurkan Bu, jadi bahannya dijadiin satu gitu, jadi adonan gitu Bu. Sama
Berarti gulanya diganti gula palem. Komponen yang lain tetap ya, telur itu tetap, gitu tetap ya. Iya Bu, tetap. Mentega juga tetap. Iya Bu. Lalu kalau untuk coklatnya sendiri Bu, ini saya pengen ganti pakai yang coklat hitam itu Bu. Kalau buat brownies kan memang pakai dark cooking coklat. Iya, oh ya. Sama coklat bubuk sih. Iya Bu, ada 2 itu bahannya. Oke. Nah, ada perlakuan pendahuluan untuk sayurannya enggak? Kalau sayurannya itu di sini saya pertama tuh brokoli sama wortelnya itu dikukus terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti dihaluskan pakai blender gitu Bu. Jadi kayak lebih halus gitu Bu, kayak teksturnya masih bertekstur, nggak terlalu hancur begitu Bu. Dikukus lalu dihaluskan. Iya Bu. Terus nanti yang akan kamu amati dalam rancangan percobaannya apa? Perbandingan apa dan apa begitu? Kalau saya dari tepung mocafnya sendiri sama ini tadi Bu, brokoli sama wortelnya itu. Artinya ini diganti seluruhnya tepung terigunya, sudah tidak pakai terigu lagi? Iya Bu, pakai tepung mocaf semua. Browniesnya kukus apa panggang lagi? Panggang Bu. Oh, kalau panggang nggak akan bisa jadi baik kalau tanpa tepung terigu. Pasti bantat. Pasti bantat. Nanti ini aja ya Bu, dibikin perbandingan gitu aja ya Bu. Iya, tepung artinya terigu lebih ke sama... substitusi. Oh ya. Kalau kukus sih mungkin masih lebih relatif lebih aman. Artinya relatif lebih bisa diharapkan terjadi proses pemanggangan karena di situ ada uap air yang bisa mengembangkan si teksturnya. Tetapi kalau pada pengovenan pengembangannya itu kan lebih pada ketergantungan pada pembentukan gas CO2 yang bisa diperangkap selama proses pemanasan. Karena nggak punya gluten, maka dia nggak bisa memerangkap dengan baik. Oh ya, Bu. Jadi tetap harus dipikirkan adanya penggantiannya tidak total, tetapi lebih ke substitusi. Oh, baik, Bu. Tetapi kalau yang di kukus tadi masih bisa ya, Bu, kalau semisal mau pakai tepung mocaf semua? Kemungkinan masih bisa. Yang saya tahu dan sering mencoba itu semacam tadi semacam putu ayu dengan tepung non terigu 100% itu masih bisa jadi dengan volume yang baik. Oh iya, baik Bu. Coba nanti ditelusur lagi telaah pustakanya ya supaya lebih mantap. Baik Bu. Ya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Purna. Selamat pagi Lulu. Jadi Bu Purna, saya mau buat cakwe, tapi tepung terigunya itu mau saya substitusikan dengan kacang almond. Terus ini untuk intervensi gizi atau untuk kewirausahaan? Kewirausahaan Bu. Oke. Nah terus cakwenya itu saya isi dengan daging ayam dicampur daun kelor Bu. Tujuannya? Tujuannya kan sasaran saya kan ke remaja sama yang usia produktif Bu. Jadi untuk membantu daya imunitas mereka dalam beraktivitas Bu. Oke, kalau itu produk kewirausahaan berarti nanti harus ada hitung-hitungan yang memperkuat justifikasi bahwa produkmu itu unggul untuk bisa dikembangkan sebagai produk wirausaha lo ya. Termasuk juga hitungan ekonominya.
Baik, Bu. Kalau cakwe itu kan pengolahannya pakai amonia kan ya? Iya, pakai amonia. Oke. Saya belum punya gambaran sih. Hanya kalau cakwe diisi itu terus nanti ngisinya kapan ya? Jadi dalam kemarin saya sempat melihat video gitu Bu, yang cakwe isi sama udang. Itu jadi cakwenya yang adonannya itu nanti akan digoreng sampai setengah matang. Kemudian nanti adonan yang udangnya itu nanti dicincang, udangnya itu dicincang. Terus saya bayanginnya daun kelornya ini juga ikut dicincang Bu. Kemudian ditambahkan putih telur dan tepung sagu. Setelah dia jadi seperti kental rogut gitu ya? Iya, terus setelah dia jadi kental seperti teksturnya seperti rogut, nanti yang cakwenya itu dibelah jadi setengah, kemudian tengahnya tuh dibolongin, Bu. Jadi isiannya ditaruh di tengah yang sudah dibolongin itu, terus kemudian digoreng lagi, begitu. Oh, penggorengannya jadi 2 kali? Iya. Oh, menarik sih. Hanya ya sebagai produk wirausaha nanti pasti harus ada hitung-hitungan yang real begitu. Artinya ketika harga jualnya lebih mahal itu worth it atau sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Gitu. Baik, Bu. Itu, Lulu? Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Purna. Iya. Selamat siang Bu Purna. Selamat siang Linda. Ya, ini gilirannya saya Bu. Oke, yo. Di sini saya mau ingin membuat namanya itu cake tiwul keju red velvet. Nanti pakai ini kayak dibuat cake-nya itu kayak bolu gitu Bu. Terus kan biasanya pakainya itu kan tepung terigu dan ini saya ganti pakai tepung gaplek. Seperti itu Bu. Terus red velvetnya? Ya itu nanti pas kayak adonan biasa gitu Bu. Terus dikasih warna merah gitu. Terus kejunya? Iya. Kejunya nanti buat topping gitu, kayak kasih buttercream terus dikasih keju seperti itu. Oh. Terus ini produk kewirausahaan atau produk intervensi gizi? Untuk kewirausahaan, Bu. Ya. Iya. Berarti nanti yang mau dalam rancangan percobaannya itu dalam rencana Linda itu nanti substitusi atau bagaimana? Iya. Jadi kamu mencari formulasi perbandingan terbaik dari tepung terigu dan tepung gaplek. Iya, Bu. Ini kukus kan ya? Iya, dikukus. Oke. Ya, jadi nanti merancang saja perbandingannya itu bisa dari 100 banding 0, artinya 100 terigu kontrol begitu, sampai 0 banding 100 sampai betul-betul red velvetnya itu dari 100% tepung gaplek gitu. Iya. Nah, di antaranya bisa 50-50 juga bisa. Jadi minimal ada 3 perlakuan. Oh iya. Oke, kalau produk kewirausahaan memang nanti fokusnya selain hitung-hitungan tadi, hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga punya tampilan, cita rasa yang itu kompetitif dibandingkan produk yang selama ini ada. Iya. Iya, Bu. Oke, Linda. Ya. Makasih, Bu. Yap, sama-sama. Selamat pagi Bu Purna. Selamat siang Bu Purna. Selamat siang, Linda. Ini giliran saya, Bu. Ya. Saya di sini mau buat cassava bar. Nah, cassava bar itu nanti targetnya untuk usia 18-30 tahun. Mengapa dipilih kelompok umur itu? Karena tujuan saya tuh di usia kayak gitu kan usia produktif, Bu. Nah, kemudian orang-orang zaman sekarang tuh sering meninggalkan sarapan, Bu. Nah, di sini saya buat produk
itu untuk mereka yang kesulitan dalam dalam menyiapkan sarapan. Entah itu kebanyakan yang terhalang oleh sekolah ataupun kerja, Bu. Jadi mereka tidak sempat untuk sarapan. Oh, jadi ini produk intervensi gizi? Iya, Bu. Tapi bisa juga ke wirausahaan. Tapi nanti mungkin lebihnya ke intervensi gizi, Bu. Oke, produk baru pengganti sarapan begitu ya? Ya, Bu. Ya, berarti nanti produkmu itu harus memenuhi kebutuhan gizi sarapan paling tidak. Ada hitung-hitungan nilai gizinya di sana. Ya, Bu. Terus rancangannya seperti apa? Untuk rancangannya itu nanti pakainya ubi kuning. Terus ubi atau singkong? Sebenarnya saya tuh masih agak bingung, Bu, antara mau pakai ubi sama singkong. Iya, berarti kamu harus mematangkan dulu itu di pengetahuan bahannya. Artinya kalau memang tujuannya itu produk sarapan, lalu di sana harus dipenuhi kalori, protein, dan juga zat gizi lain, ya kamu pelajari lebih detail mana yang lebih bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk memenuhi tujuan sebagai sarapan bar tadi, breakfast bar tadi. Ya, Bu. Tapi kalau yang beberapa ini yang saya baca itu lebih ke ubi sih, Bu. Ubi jalar kuning? Iya. Oh, ya. Terus? Terus nanti pakainya tepung sorghum. Kemudian nanti diberi madu, sama nanti dikasih golden flaxseed, Bu. Bahannya tersedia dengan mudah, golden flaxseed-nya? Iya, Bu. Saya sudah dapat, Bu. Oh, oke. Artinya kalau itu nanti sebagai produk kewirausahaan juga kemudahan akses mencari, lalu harganya itu juga harus dipertimbangkan, begitu loh. Ya, Bu. Ya. Lalu dalam rancangan percobaannya yang mau kamu lihat atau amati itu apa? Di ininya, Bu, di ubinya sama di tepung sorghumnya, Bu. Perbandingan antara tepung sorghum dan ubinya. Oh, ubinya itu basah atau tepung ya, Bu? Ini, Bu, rencananya tuh basah. Kukus gitu, dihaluskan? Iya. Oh. Oke. Ya, enggak apa-apa sih, bisa saja. Baik, artinya kamu harus memperkuat di latar belakangnya mengenai sarapan tadi, menu pengganti sarapan tadi, produk yang kamu rencanakan itu memiliki keunggulan apa dan bagaimana dengan komposisi gizinya, karena sarapan kan berarti harus memenuhi paling tidak 1/5 ya, 1/5 dari kebutuhan gizi sehari. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Oh iya, Bu. Baik. Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau kan di sini saya pilihannya itu ada 2, golden flaxseed sama chia seed. Kalau misalnya saya keduanya saya pakai atau lebih baik atau pilih salah satu ya, Bu? Ya tergantung kamu mau mau merancang produk yang punya keunggulan apa. Chia seed itu keunggulannya apa, golden flaxseed keunggulannya apa, lalu perbandingan keduanya itu komparatifnya baik dari ekonomi maupun dari tadi keunggulan-keunggulan yang dipilih, itu apakah harus digunakan terpisah atau bisa dicampur, ya itu tergantung kamu, tujuan yang mau kamu capai apa dan telah pustaka yang kamu lakukan. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Gitu? Iya, Bu. Oke. Oke, cukup? Terima kasih, Bu. Ya. Halo Bu Purna, selamat siang. Selamat siang, Ma. Ini Bu, saya rencana mau buat brownies, itu brownies dari tepung buah naga. Gitu, Bu. Nah, saya cari di jurnal, ternyata batang buah naga, Bu. Batang buah naga itu
Ternyata banyak mengandung serat, protein, vitamin C, senyawa fenolik, dan menunjukkan aktivitas antioksidan. Lalu di sini untuk bahan pembuatan browniesnya saya masih pakai tepung terigu, tetapi ada penambahan 15% dari tepung batang buah naganya itu. Nah, terus Batang buah naga. iya Bu, batang Jadi buah yang naga. ijo-ijo yang telolor kayak. Iya, Oh, kamu buat sendiri tepungnya? iya Bu. Soalnya kalau saya cari-cari belum ada yang jual, tapi jurnalnya sudah ada yang bikin tepung buah naga itu Bu, batang buah naga. Terus ini Bu, saya di sini buat browniesnya brownies manggang. Lalu untuk gulanya saya ganti gula diabetasol. Berarti ini produk intervensi gizi. Bu. Untuk sasarannya? Untuk orang Halo? Untuk penderita DM, Bu. Oh, ya, penderita DM. Gulanya diganti dengan apa tadi? Gula diabetasol. Iya. Nah, terus kan brownies itu kebanyakan pakai ini ya, Bu, coklat batang. Nah, di sini kalau saya cuman pakai coklat bubuk saja, apakah bisa ya, Bu? Iya. Oke, dari awal dulu. Kalau tadi sasarannya adalah produk intervensi gizi untuk DM, berarti memang di sana harus diyakinkan bahwa penggunaan gula murninya minimal. Tadi sudah dibilang dengan diabetasol. Kemudian kalau dengan diabetasol, cek lagi apakah jenis gula yang ada di diabetasol itu tahan suhu tinggi. Nah, itu. Karena kan di oven itu suhunya kan tinggi, paling tidak sampai 180 ya, hampir 200. Ya. Apa itu rusak atau tidak? Berarti nanti kamu harus telusur pustaka tentang itu, sifat-sifatnya bagaimana. Lalu karena pembentukan teksturnya atau strukturnya itu tidak lagi bisa memanfaatkan gula, berarti di sini harus diyakinkan bahwa di sana ada pembentuk kerangka yang kokoh. Berarti memang tidak mungkin dilakukan 100% penggantian tepung terigu. Ya. Karena memang apalagi untuk produk panggang itu dibutuhkan pengembangan yang sangat baik. Itu kemudian tepung batang buah naga, ya oke-oke saja sih, hanya mungkin nanti dari aspek palatabilitas, artinya aspek cita rasa, ya perlu dipertimbangkan artinya. Karena itu sebetulnya kan bukan bahan makanan ya, tetapi kita memanfaatkan sesuatu untuk kita olah. Artinya memang di sini tidak bisa menjadi bahan utama, tetapi hanya bahan tambahan. Sebagai sumber serat begitu saja, begitu ya. Sebagai sumber serat yang itu nanti akan membantu didapatkan produk-produk yang indeks glikemiknya rendah, karena kalau kadar seratnya tinggi kan indeks glikemiknya rendah. Mengenai persentasenya berapa ya belum bisa dipastikan, karena itu memang harus kamu uji. Kamu cobakan dengan beberapa formula dibandingkan dengan brownies yang selama ini ada di komersial. Itu penambahan seberapa dari tepung batang buah naga itu yang masih bisa diterima kan gitu. Jadi ya penambahannya bisa 10, bisa 15, tapi ada beberapa variasi perlakuan yang nanti kamu bisa menyimpulkan, oh ternyata penambahan paling baik itu adalah sebesar titik-titik persen gitu. Itu. Kemudian mengenai penggunaan coklat ya bisa saja, hanya kalau coklat bubuk itu nanti produknya tidak bisa disebut brownies, tetapi hanya kue coklat. Oh, iya. Bolu coklat. Karena kalau brownies kan memang harus pakai dark cooking coklat yang manis, padahal untuk dark cooking coklat manis kan nggak boleh untuk diabetes mellitus. Ya, begitu, Bu. Nah, artinya berarti di sini hanya membuat kue atau cake coklat. Bukan brownies. Gitu? Baik, Bu. Nah, ya. Oke. Itu tahu PR-nya ya, yang harus diperdalam apa. Ya. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Masih berapa orang ya ini?
PC? Selamat siang, Bu Purna. Selamat siang, Devi. Ya, ini sekarang giliran saya, Bu. Oke. Di sini besok itu saya punya ide mau buat permen jelly dari daun gendola. Daun apa? Gendola. Daun apa ya, Bu? Daun itu sejenis seperti binahong, Bu, tapi dia itu biasa dimanfaatkan untuk sayuran, jadi untuk salad atau sayur bening gitu. Nah, itu latar belakangnya kan karena daun gendola ini mudah tumbuh di Indonesia, tapi belum sepopuler kayak daun kelor gitu loh, Bu. Nah, terus daun gendola ini juga banyak mengandung zat gizi seperti protein, serat, vitamin C, terus juga tinggi antioksidan. Nah, itu nanti saya mau buat permen itu kan permen jelly ini banyak disukai sama anak-anak dan juga remaja. Nah, nanti sasaran saya itu mereka. Alasannya karena mereka kan masih dalam proses pertumbuhan, jadi butuh zat gizi untuk menunjang pertumbuhan dan juga untuk memperkuat imunitas mereka. Jadi ini intervensi gizi untuk preventif dan promotif ya? Iya, Bu. Untuk mereka yang Betul. sehat toh ini berarti tidak dengan penyakit tertentu toh? Iya. Oke, terus rancangan percobaannya seperti apa? Nanti kan saya ambil ekstrak dari daun gendola itu, terus dicampurkan ya seperti membuat permen jelly biasa gitu, Bu. Tapi saya belum tahu perbandingan antara air dan ekstrak daun gendola sama gulanya itu berapa gitu. Jadi nanti yang diamati adalah perbandingan antara kadar ekstrak daun gendola dengan gula. Iya, Oh ya, gitu. berarti untuk bubuk jelinya dibuat tetap semua ya? Iya, sama. Pakai gelatin gitu, Bu. Oh gelatin ya, bukan agar ya? Iya. Bukan, Bu. Nah, yang perlu diperdalam adalah pada daun gendola sendiri. Keberadaannya di mana, pemanfaatannya sampai saat ini seberapa, dan mungkin sudah ada data-data awal mengenai manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi daun gendola itu. Itu saja saya kira, supaya idemu itu betul-betul diperkuat oleh bukti-bukti yang selama ini sudah ada mengenai daun gendola. Oh, iya, Bu. Kalau sampai saat ini saya baru tahu kalau daun gendola itu dimanfaatkan untuk obat herbal, Bu. Jadi untuk obat sembelit, terus katanya juga bisa penurunan kolesterol gitu. Oh ya, tapi itu hanya informasi tambahan ya. Yang lebih utama karena tadi sasarannya kamu memilih anak sampai remaja, ya berarti ada apakah di dalam daun gendola itu yang bisa dimanfaatkan oleh sasaran dengan kelompok umur seperti itu untuk gizi preventif dan promotifnya. Iya. Gitu? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Purna, ini masih ada 8 orang lagi yang konsultasi, Bu. Oh, oke. Agak singkat aja ya. Ya, karena saya sudah ada janjian untuk konsultasi skripsi dengan kakak-kakak kelas Anda jam 12. Ya. Yuk, siapa? Selamat siang, Bu Purna. Selamat siang, Mel. Saya tuh kemarin punya ide buat bikin nugget bandeng daun katuk, Bu. Nah, terus intervensinya tuh untuk intervensi gizi. Karena kemarin saya baca-baca juga itu kenapa milih bandeng itu karena bandeng itu punya 14,2% omega 3-nya itu lebih besar dibandingkan ikan salmon, tuna, sama sarden. Lalu
untuk daun katuknya itu juga kan biasanya orang taunya kan untuk ibu menyusui gitu kan Bu. Nah, terus kemarin saya juga baca-baca literatur itu banyak mengandung protein, terus vitamin A, vitamin C, zat besi juga gitu. Jadi dari ikan bandengnya sama daun katuknya itu nanti bisa membantu untuk pencegahan anemia dan stunting gitu Bu. Jadi untuk sasarannya dari anak-anak sampai dewasa gitu Bu. Oke. Sebetulnya untuk ibu hamil pun juga baik ya, karena sekarang kan daun katuk kalau dikonsumsi oleh ibu-ibu itu paling di bening begitu kan. Tapi kalau ini Iya. menarik, ada ide baru konsumsi daun katuk dalam nugget yang juga punya nilai lebih tadi. Gitu. Saya kira idenya bagus. Sasarannya bisa luas untuk gizi promotif ya, promotif atau preventif, mencegah anemia dan sumber protein juga kan, sumber protein tinggi. Iya Bu. Terus rancangan percobaannya apa yang ada di dalam pikiran Melvina nanti yang mau diamati? Untuk rancangannya nanti ya ikan bandengnya sebagai pengganti ayam kan Bu biasanya kalau di nugget. Terus daun katuknya tuh kemarin kepikiran ini Bu, pakai tepung daun katuknya itu. Maksudnya bubuk daun katuknya. Bubuk. Iya, tapi belum tahu buat perbandingannya itu belum coba sih Bu. Iya, maksudnya kalau memang pakai bubuk daun katuk berarti nanti mengamati perbandingan antara proporsi daging bandeng atau bagian dari ikan bandeng dan bubuk katuk, mana yang nanti menghasilkan nugget yang paling baik. Paling baik itu ya dari sensoris maupun dari sifat-sifat fisik yang lain. Iya Bu. Artinya tidak hanya membuat satu gitu, tetapi harus membuat beberapa sampel yang itu nanti bisa dianalisis secara melalui prosedur tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan satu formulasi yang paling bagus begitu. Ya, seperti uji sensoris biasanya. Iya Bu, baik. Berarti bandeng segar ya, Mel? Iya Bu. Soalnya kalau sudah di presto kan sudah rusak proteinnya, tidak bisa membentuk kekenyalan. Iya. Oke, baik. Ya. Bagus. Terima kasih Bu. Ya. Bu Purna, maaf menyela. Danifa belum di ACC Bu. Tadi keluar dari Zoom. Oh, tapi sudah diskusi kok tadi ya? Sudah Bu. Oke. Ya. Ya. Oke, Terima lanjut. kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Purna. Siang Pram. Saya coba memaparkan idenya ya. Silakan. Itu berpikiran untuk membuat rolade tahu daun kelor Bu. Tapi sasaran utama saya itu kelompok vegetarian Bu. Jadi di sini nggak ada olahan dari hewaninya. Sama sekali. Telur juga Ya, enggak? nggak ada. Oh. Terus jadi nanti isiannya itu tahu sama kembang tahu. Oh. Terus? Sama daun kelornya itu. Oh, kembang tahunya sebagai kulit pengganti telurnya itu. Kembang tahunya seperti tekstur Bu kalau saya sebagai anu toh, alasnya itu toh yang akan digulung toh? Bukan Bu, jadi kayak saya berpikirannya nanti tahunya dihancurin terus kembang tahunya di kayak cincang kasar, nanti dicampurin, baru kalau udah jadi adonannya dilipat lagi pakai kulit tahu sama rumput laut Bu. Kulit tahu? Iya. Tahunya pakai tahu apa ini? Kok ada tahu kulit? Yang putih itu Bu. Kok ada kulitnya? Yang namanya rolade itu kan digulung kan ya? Iya. Jadi ada bahan-bahan yang dihamparkan, begitu mbuh isiannya opo, terus ada bahan yang mewadahinya, yang itu fleksibel untuk digulung, sehingga bisa menjaga
supaya yang digulung itu tidak kemana-mana, tidak hancur begitu. Lalu rolade itu kan nanti penyajiannya dengan dipotong-potong begitu, lalu bisa dimasak, digoreng atau mungkin dikukus atau apalah begitu. Jadi ini rolade vegetarian gitu ya? Iya, Bu. Ya. Lalu untuk mengikat tadi supaya tahu dan bahan-bahan isian yang lain itu tetap bisa satu atau tidak terurai itu gimana, Pram? Kalau di adonannya sendiri ditambahin tepung terigu sama tepung tapioka, Bu. Tapi kalau untuk menggulungnya nanti kemungkinan pakai tepung terigu yang dikasih air, Bu. Kulit yang untuk mewadahi yang bisa digulung yang kalau dalam rolade itu adalah dadaran telur, atau? Ya. Itu diganti apa di sini? Kalau saya mungkin pakainya rumput laut sama kulit tahu itu, Bu. Kulit tahu yang seperti tipis-tipis itu. Kulit tahu? Nek gawe rolade itu kan dihamparkan sehingga bentuknya lebar begitu kan, Pram? Iya, Bu. Terus itu rumput lautnya nori itu maksudnya? Iya. Oh ya, nori. Terus? Jadi lapisan pertama yang paling luar itu nori, terus atasnya itu kulit tahu seperti kulit lumpia itu, Bu. Kulit tahu atau kembang tahu? Kembang tahu itu yang di dalamnya, Bu. Jadi seperti saya mikirnya kembang tahu nanti di lapisan paling luar nori, ya. Kemudian di atas nori itu ada tahu dihancurkan. Bukan, ada kulit tahu dulu, Bu. Jadi dua lapis. Kulit tahu itu, aku orang bisa bayangkan toh. Kulit tahu itu seperti apa toh? Sebentar, Bu. Oh, tahu pelempung itu. Kalau kembang tahu, iya, kembang tahu itu lembaran, lalu bisa direndam dalam air sehingga bisa menjadi lemes dan bisa ditekuk-tekuk, bisa digulung gitu. Yang apa coba kulit tahu? Kulit tahu itu hampir sama seperti kembang tahu, Bu. Enggak, istilah generiknya apa? Istilah yang diketahui oleh orang. Kembang tahu atau kulit tahu? Ada gambarnya? Oh, sama kok, Bu. Ternyata. Nah, ya, berarti kembang tahu. Tahu? Iya, Bu. Jadi kembang tahunya bukan untuk isian, tetapi untuk tadi kulit. Oh, baik, Bu. Berarti sasarannya nanti adalah para vegetarian yang membutuhkan olahan berprotein tinggi, mungkin begitu ya. Di latar belakangnya harus nampak seperti itu ya. Iya, Bu. Terus rancangan percobaannya seperti apa, Pram? Rancangan percobaannya saya mikirnya itu banyaknya sama cara pengaplikasian dari kelornya, Bu. Piye carane? Berarti variasi perlakuannya itu adalah kadar atau kuantitas daun kelor. Iya. Dan pengaplikasiannya piye? Jadi ada dua tuh kemungkinan digulung yang di paling akhir atau menjadi yang paling dalam atau dicampur bersama tahunya itu, Bu. Jadi kelornya ditoto gitu. Atau kelornya digiling lalu dicampurkan ke adonan tahu begitu. Iya, Bu. Nah, biasanya kalau rancangan percobaan yang nanti bisa dianalisis secara statistik karena nanti kan ada uji sensoris. Itu nggak bisa 2, Pram, minimal harus 3 perlakuan. Halo, Pram?
Ya, lu Bu. Berarti nanti dipikirkan satu lagi metode pengaplikasian dari kelor itu, apakah dicincang, diiris Ya, Bu. tipis-tipis. Kalau tadi kan digiling halus, Iya. itu dicampurkan ke adonan. Lalu kalau dicincang kan juga sangat dimungkinkan. Kemudian yang satu Ya. tadi sebagai pelapis dari kulit dari pembungkus rolade, itu juga Iya, Bu. mungkin. Ya. Ya. Kalau begitu jumlahnya tetap saja, jumlahnya sama untuk 3 perlakuan. Hanya pengaplikasiannya aja yang beda-beda. Oh iya, Bu. Baik. Gitu? Ya, terima kasih, Oke, Bu. ya. Yang lain? Selamat siang Bu Purna. Selamat siang, Revi. Ya Bu, ini giliran saya ya Bu. Oke. Saya tuh memiliki ide untuk membuat kerupuk dengan penambahan rebung. Rebung? Ya Bu. Alasan saya tuh karena di daerah saya ini kan masih rebung itu belum pemanfaatannya itu belum banyak gitu loh Bu. Kemudian setelah saya baca-baca jurnal itu ternyata rebung itu memiliki kandungan serat, vitamin C sama protein. Nah, biasanya kan kalau kerupuk itu hanya ada kandungan karbohidratnya kan Bu. Jadinya saya ingin kayak mengembangkan produk kerupuk itu biar memiliki tambahan nilai gizinya Bu. Begitu. Tapi kalau vitamin C ya nggak usah diangkat karena dalam proses pembuatan kerupuk itu melalui banyak proses pemanasan, belum nanti finalisasinya digoreng, vitamin C-nya pasti sudah nggak ada. Ya Bu. Jadi yang diangkat adalah zat-zat gizi atau keunggulannya itu yang masih tahan selama proses pemanasan berulang gitu. Ya. Lalu nanti ini yang mau dibuat adalah kerupuk atau ceriping atau keripik atau apa? Karena kan beda-beda ya. Iya, saya mau membuatnya kerupuk Bu. Jadi dibuat Soalnya adonan. kalau keripik itu iya dibuat adonan, nanti rebungnya itu digiling terus ditambahkan tepung sama bumbu-bumbu kerupuk yang lain begitu Bu. Oke. Oke, ya enggak apa-apa. Ketersediaan bahan melimpah ya, cukup gitu. Iya Bu. Oke. Oke, berarti rencana percobaannya, perlakuannya apa, Revi? Kalau perlakuannya itu ini Bu, pembandingan tepung yang digunakan sama saya tuh mikirnya kan kalau rebungnya di blender itu kan nanti ada airnya Bu. Nah, nanti sama perbandingan airnya itu saya mau membandingkan perbandingan airnya juga. Maksudnya pada saat menghaluskan itu ditambahkan air gitu? Bukan Bu, kan kalau kerupuk itu kan nanti ada penambahan airnya. Lah nanti kan kalau kalau saya pakai rebung kan nanti kalau dihalusin itu kan nanti ada airnya kan Bu. Nah itu nanti apakah perlu ada penambahan air apa tidak begitu Bu dalam kerupuk rebung yang saya buat ini? Kalau itu sih sebetulnya bisa diperkirakan kalau kita punya data berapa kadar air rebung, terus formulanya itu seperti apa, sebetulnya itu tidak perlu diamati dalam rancangan percobaan juga bisa. Tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak sih rebung itu masih bisa ditambahkan untuk menghasilkan kerupuk yang baik kan? Karena kerupuk yang baik kan ukurannya mengembang, renyah gitu. Jadi formulasinya atau rancangan percobaannya, Revi kan harus menemukan berapa banyak rebung yang bisa ditambahkan di dalam kerupuk rebung itu. Oh ya, baik Bu. Jadi nanti perbandingan antara tepung tapioka dengan tapioka kan ya bahan dasarnya. Iya Bu. Iya Bu. Tapioka dan tepung tapioka dan rebung. Gitu? Iya Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu Purna. Ya, sama-sama. Ibu Purna habis ini kan si Reski. Tadi Reski bilang ke saya kalau laptopnya lagi error Bu.
terus bisa di skip yang lainnya dulu gitu. Ya, artinya Gitu. disampaikan ke Rizky, habis ini tidak ada lagi forum diskusi. Oh Nanti iya, langsung baik Bu. presentasi. Iya, saya sampaikan nanti. Oke, baik. Ya. Ya. Terima Skip. kasih Bu Purna. Oke. Ya. Oke, lanjut. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Skolastika. Tadi ternyata setelah saya mendengar Kiki, itu ide saya itu sama. Mungkin saya lebih condong ke kewirausahaan. Saya membuat nastar dengan tepung mokaf, namun perbedaannya itu menggunakan selai salak. Karena kan biasanya selai salak itu kan harganya murah di pasaran. Nah, terus kalau panen itu pasti banyak banget dan pasti ada yang terbuang gitu, Bu. Terus tepung mokaf sendiri kan juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tepung terigu. Begitu, Bu. Ya. Berarti ini produk kewirausahaan memanfaatkan olahan salak ya? Iya, Bu. Terus nanti perbandingannya apa? Rancangan percobaannya bagaimana? Rancangan percobaannya itu yang mau kamu amati. Yang saya amati itu dari Bu, dari tepung mokafnya sama Halo, Okta? Halo, Bu. Ya. Gimana? Lanjutkan. Rancangan itu dari tepung mokafnya sama rancangan percobaan itu. Kamu mau melihat perlakuan apa saja yang nanti kamu bisa akhirnya memperoleh formulasi yang paling pas, nastar dengan isian apa tadi, selai salak itu yang paling baik begitu loh. Kalau itu nggak disubstitusi, namun pakai tepung mokaf semua gitu, Bu. Berarti seperti punyanya Kiki tadi. Iya. Terus yang mau kamu amati apa? Dari segi apa? Segi harganya yang lebih ekonomis, Bu. Itu nanti kan analisis ekonomi. Tetapi dalam merancang proses rekayasa sendiri, itu kamu memformulasi nastar isi selai salak itu ada berapa perlakuan. Begitu kan nggak mungkin kamu hanya membuat satu dan begitu yakinnya bahwa produk kamu itu baik, itu kan belum tentu. Iya. Jadi konsumen atau di sini panelis yang nanti akan menguji atau mungkin ada pengujian objektif lainnya yang bisa menghasilkan data bahwa kue nastar A itu lebih baik dari nastar B, lebih baik dari nastar C. Nah, ABC-nya itu yang kamu rancang perlakuannya apa? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Apa yang mau kamu rancang? Kalau tadi tepung mokafnya ya 100% menggantikan seluruh terigu, terus yang mau kamu amati apa di sini? Kalau tadi Kiki tadi kan berbagai jenis pemanis yang dimanfaatkan dalam selai tomat karena dia akan menyediakan nastar untuk DM, gitu kan? Nah, kalau kamu apa? Belum ketemu? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih. Oke, kalau belum ketemu, ya nanti kamu coba telah pustaka lagi. Kira-kira kamu mau menghasilkan produk keunggulan apa untuk wirausaha sehingga
ada hal yang bisa kamu variasikan di dalam pembuatan selai salak itu yang nanti akan mendukung bahwa kamu bisa bisa menghasilkan satu produk dengan formulasi tertentu yang paling baik untuk produk wirausahaan. Baik, Bu. Gitu. Ya. Oke, sudah? Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut, masih ada? Selamat siang, Bu Purna. Selamat siang, Afila. Afila, ya. Oke. Untuk pengembangan rencana saya itu, saya ingin membuat produk yang basicnya itu sebagai produk alternatif sumber protein dan serat. Nah, itu bentuknya nanti chicken egg roll dengan substitusi jantung pisang. Kalau chicken egg roll itu kan dia hanya bahan utamanya kan lebih banyak ke daging ayam yang digiling kan, Bu, tanpa ada tambahan yang lain. Nah, disubstitusi dengan jantung pisang itu karena jantung pisang itu merupakan salah satu produk yang seratnya lumayan tinggi. Begitu. Nah, terus rencananya juga produk ini bisa untuk intervensi gizi pasien penderita diabetes. Karena kan dia bersifatnya bisa mencegah diabetes itu, terus memperlancar sifatnya antikoagulan. Tapi kalau dari proses pengolahannya itu kan chicken egg roll-nya itu kan digoreng ya, Bu. Nah, kan permasalahannya kalau diabetes itu, kalau yang saya baca-baca dari literatur harus mengurangi yang prosesnya penggorengan. Terus? Nah, saya masih bingung untuk intervensi lebih lanjutnya itu, Bu. Iya, sebetulnya produk apa yang kamu pilih kan tergantung pada sasarannya siapa begitu. Atau sebaliknya kamu punya ide ini kira-kira cocok untuk sasaran yang mana. Kalau chicken egg roll kan memang nampaknya dari segi teknik pengolahan tidak bisa diapa-apain lagi ya. Artinya ya memang harus melalui proses penggorengan kan? Iya. Atau ada alternatif yang lain? Sepertinya enggak ya. Artinya ya berarti sasarannya jangan ke DM. Bisa kalau itu hanya untuk sasarannya misal seperti remaja yang biasa sehat kan, karena kalau jantung pisang itu kan dari karakteristiknya itu bisa juga untuk antikoagulan, punya flavonoid yang bisa mencegah radikal bebas kayak gitu. Apakah bisa, Bu? Lebih ke preventif. Iya bisa saja, enggak apa-apa. Artinya bahwa kamu membuat produk kaya serat, bla 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 yang bisa dimanfaatkan oleh remaja untuk meningkatkan daya tahan atau apa begitu. Sebagai latar belakang saja. Beda kalau skripsi nanti kan harus dibuktikan bahwa oh ya antioksidannya memang tinggi begitu. Tetapi sekarang lebih ke dari telah pustaka itu memang kamu yakin bahwa itu merupakan sumber antioksidan yang baik, berarti itu nanti harus nampak di latar belakang. Antioksidannya berapa dibandingkan dengan sumber antioksidan generik yang ada, itu posisinya bagaimana. Itu yang harus kuat di latar belakangnya. Oh ya, baik, Bu. Nah, jantung pisangnya tadi aplikasinya seperti apa kalau di dalam chicken egg roll? Nanti prosesnya itu nanti digiling bersama dengan chicken egg roll, tapi sebelum digiling itu nanti jantung pisangnya seperti dikukus biar rasanya enggak ini, Bu. Jadi nanti itu digiling dan dicampurkan bersama ayamnya? Iya. Oh, berarti yang kamu amati perbandingan ayam dan formulasi ayam dan jantung pisangnya. Oh, iya. Ya, jadi itu ya produknya seperti apa, itu cocok untuk sasaran siapa, itu yang nanti harus dimunculkan di latar belakang untuk memperkuat justifikasi idemu. Ya, baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada? Selamat siang, Bu Purna. Selamat siang. Ini siapa ya? Warung Jedul. Wida Ratna, Bu. Oh ya.
Oke. Saya mau membuat puding kelabu, Bu. Puding daun kelor dan nanti atasnya itu ada kayak fla dari labu kuning. Puding daun kelor, fla labu. Iya. Oke, terus apa latar belakang idenya? Kan biasanya kalau di daerah saya itu daun kelor tuh banyak, tapi mereka tuh jarang, maksudnya mereka sering mengkonsumsinya tuh diolah kayak di sayur santan tuh loh, Bu. Iya, terus kayak anak-anak tuh juga jarang mengkonsumsi daun kelor juga. Terus makanya saya ingin membuat itu, puding daun kelor. Baik, mungkin akan jauh lebih baik kalau justifikasi atau latar belakangnya itu tidak bersifat subjektif. Kalau di tempat saya banyak, itu kan hal-hal yang sifatnya subjektif. Tetapi ada apa di dalam daun kelor itu yang menjadi satu kelebihan, yaitu bisa dimanfaatkan oleh kelompok sasaran tertentu. Lalu juga bagaimana dengan labu, begitu. Jadi beranjaknya jangan pada di tempat saya banyak, karena mungkin di tempat lain akan sulit, sehingga kan lalu hasil rekayasamu tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang kalau latar belakangnya hanya pada ketersediaan lokal di tempatmu saja. Ya, baik, Bu. Nah, artinya kamu harus bisa menonjolkan ada apa di dalam daun kelor dan labu tadi yang itu bisa menjadi bahan pilihan untuk pembuatan produk intervensi gizi atau produk unggulan kewirausahaan. Ya. Baik, Bu Purna. Terus nanti rancangan percobaannya seperti apa, Berliana? Bagaimana, Bu? Rancangan percobaan yang akan kamu amati, aneka formulasinya itu apa yang akan kamu bandingkan antara perlakuan satu dengan yang lain? Halo? Itu Bu, masih bingung juga. Ya, artinya kalau labu itu punya keunggulan tertentu, apakah tidak sayang kalau hanya sebagai fla-fla itu kan sebetulnya sedikit sekali ya. Artinya penggunaannya di dalam puding itu kan sedikit sekali. Bahkan orang tanpa fla pun masih bisa makan puding begitu kan. Jadi itu hanya pelengkap. Apa tidak sebagai bahan utama juga begitu. Jadi puding waluh. Kalau yang bahan utamanya tetap yang daun kelornya, Bu. Untuk kayak flanya itu cuma kayak penambah warnanya aja. Kan kalau cuma puding daun kelor kan hanya warna hijau saja begitu, Bu. Iya. Artinya apa ya? Puding kan modelnya banyak ya. Misalnya mau dilapis kan juga bisa hijau kuning, tidak sekedar sebagai fla gitu loh. Karena tanpa fla pun orang bisa makan puding, tetapi keunggulan yang ada di dalam waluh tadi kalau hanya sekedar sebagai bahan pembuat fla menjadi tidak begitu signifikan begitu. Kalau yang labunya itu dipotong-potong terus dicampur itu bagaimana, Bu? Iya bisa saja, tetapi proses pemotongan itu menyebabkan tidak homogen sehingga nanti kemungkinan ada apa yang disebut sebagai error bias begitu karena dilalah pada waktu pengujian sensoris dia tidak mendapatkan potongan yang ada waluhnya kan lalu dia menilainya itu tidak objektif. Tetapi kalau ini dibuat sebagai bahan adonan puding begitu itu homogenitasnya itu tetap bisa dipertahankan. Baik, Bu. Coba dipikirkan lagi ya, lalu apakah bisa dikombinasikan dua bahan itu tetap semuanya masuk dalam puding, hanya diantisipasinya nanti dengan menggunakan
model puding lapis selang-seling kuning hijau itu kan juga bisa seperti pelangi tetapi hanya 2 warna. Nah, kalau itu kan memang mau nggak mau sifatnya homogen sehingga dalam potongan apapun orang akan mendapatkan komposisi yang sama. Bisa paham yang saya sampaikan? Sapu. Oke. Nah, lalu kamu harus mengamati apa di situ. Mungkin perbandingan labu kelornya atau apa begitu. Gitu? Iya, Bu. Baik. Ya. Masih ada? Ya. Ada Heri, Bu. Oke. Tinggal Heri ya? Ya, Bu. Oke. Silakan Her, Mas Segi jam Ibu pernah, ya. Maaf menyela Bu, si Reski udah masuk Zoom tapi belum di ACC sama Bu Purna. Belum ngono aku raket tok. Tapi dia bilang ini Bu, udah masuk. Nang waiting room enggak ada. Oh, ya baik, sambil Bu, nunggu Heri. Oke, sambil nunggu Heri presentasi menyampaikan idenya. Baik. Selamat siang, Bu. Siang, yuk. Jadi di sini saya akan membuat es krim oatmeal dengan stroberi, Bu. Jadi es krimnya itu terbuat dari oatmeal sama tambahan stroberi. Nah, ini ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan, Bu, seperti susah BAB begitu, Bu. Karena di sini itu saya menggunakan oatmeal dan stroberi yang mengandung banyak serat begitu, Bu. Ya. Kalau kita bicara tentang es krim, berarti harus ada mengikuti formulasi yang standar es krim. Artinya yang namanya es krim itu kan harus ada lemak, ada padatan non lemak, begitu. Nah itu formulasinya harus diikuti. Kalau yang ditambahkan itu oatmeal dan strawberry, berarti ini kan menambahkan bahan non lemaknya, gitu. Ya, Bu. Jadi untuk resep es krimnya sendiri saya tidak merubah. Jadi untuk lemaknya juga sama, Bu. Cuma ini saya menambahkan oatmeal sama stroberinya begitu, Bu. Biar menjadi tekstur sama rasanya tuh ada begitu. Jadi kan biasanya kalau es krim itu kan dari buah-buahan atau biskuit gitu ya, yang sekarang baru trending itu kan dari kayak gelato yang ada Oreo atau wafer gitu kan, Bu. Nah, ini saya menggunakan oatmeal-nya, Bu. Terus stroberinya tuh buat kayak warna sama nanti tuh rencananya tuh stroberinya mau sebagian tuh mau tak potong kecil-kecil gitu, Bu. Jadi nanti kalau makan es krimnya kalau dapat yang potongan stroberinya itu biar dapat kayak wah gitu loh, Bu. Terus oatmeal-nya penambahannya dalam adonan es krim dalam bentuk apa? Oatmeal-nya nanti kan kalau buat es krim itu kan susunya direbus dulu ya, Bu. Rebus panas itu. Nah, nanti langsung dimasukin oatmeal, Bu. Itu harus di blender juga loh supaya homogen. Iya, Bu. Nanti dijadikan ya. Berarti sebetulnya itu menambahkan padatan non lemak. Iya. Nanti untuk lemaknya itu pakai yang Bu. Pakai ini, Bu. Susu, Bu. Susu sama krim. Iya, krim. Artinya jumlah krim dan susunya tidak mengalami perubahan kan? Tidak, Bu. Jadi ini saya benar-benar menambahkan oatmeal sama stroberinya, Bu. Jadi berarti nanti yang akan kamu amati apa? Yang akan saya amati itu yang pertama oatmeal-nya sama susunya, gitu. Perbandingan oatmeal yang ditambahkan begitu. Iya. Oh. Oke. Oke, ya bisa dikembangkan, hanya memang kamu di latar belakang harus bisa menunjukkan kelebihan dari bahan-bahan yang memang akan kamu tambahkan dalam es krim tadi dan kemungkinan sifat es krim yang akan mengalami perubahan begitu. Ya, Bu.
Bu mau tanya juga kan, kalau semalam ya kemarin saya lihat di literasi itu kan ada penggunaan telur juga itu Ya harus harus, nek es krim. kuningnya ya, Bu ya? Kuningnya ya, Bu? Kuningnya. Oh ya. Kuningnya itu sebagai emulsifier, pengemulsi supaya lemaknya itu bisa teremulsikan homogen menghasilkan es krim dengan tekstur yang bagus. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terakhir sama Rizky. Iya Bu. Ya. Silakan. Jadi kalau saya tuh mau buat nugget Bu, tapi nuggetnya nih bahannya saya ganti dengan sayuran Bu. Jadi ada buncis dengan daun pegagan Bu. Oh, ya. Terus sebagai apa namanya? Kan nggak bisa dagingnya hanya diganti sayur. Nanti yang mau diikat apa? Kamu harus tahu definisi nugget dulu. Dalam pemahamanmu nugget itu apa toh? Nugget itu kayak ini Bu, yang biasanya kalau nugget kan biasanya kan dengan daging ya Bu. Jadi kayak makanan apa ya? Makanan yang untuk selingan gitu loh Bu. Menambah. Ya, artinya berarti Reski mempelajari dulu definisi nugget itu apa, bahan utamanya apa, bahan tambahannya apa, karakteristik mutunya seperti apa, sebelum nanti ada ide mau memformulasi nugget seperti yang Reski bayangkan. Tidak bisa dagingnya itu diganti semuanya, itu nggak bisa. Sekarang itu ada yang disebut nugget pisang, itu sebetulnya bukan nugget, karena itu apa namanya ya, peruntukannya beda. Nugget itu memang olahan daging atau ikan yang dilumatkan lalu dicetak, dikukus, goreng begitu. Iya Bu, tapi kalau nuggetnya misalnya nih Bu, pakai ikannya ikan tenggiri terus ditambahin dengan sayuran seperti yang tadi buncis dengan pegagan itu apakah bisa Bu? Kalau bisa sih bisa, hanya mengapa Reski mempunyai ide seperti itu tuh kan yang lebih penting di dalam rekayasa makanan. Apa toh yang mau kamu capai, yang kamu tuju dengan mengganti formulasi nugget dengan usulan kamu itu yang harus muncul di latar belakang sehingga ada yang menguatkan, ada dasarnya bahwa kamu akan membuat produk semacam itu. Nah, Rizky, ide itu apa alasannya? Lalu sasarannya siapa? Sasarannya kan untuk anak-anak Bu, sama apa ya untuk anak-anak. Jadi alasannya tuh karena untuk anak-anak zaman sekarang kan kurang menyukai sayuran Bu. Terus kalau maunya cuman makan daging aja ya kan Bu. Apalagi nugget kan seperti yang kita tahu cuman nugget isinya daging aja gitu ya Bu. Jadi ditambahin dengan sayuran, dengan buncis, dengan pegagan. Kalau buncis kan terdapat vitamin, protein dan serat. Oke. Sebagai karbohidratnya kan dari daging ikan itu tadi. Terus untuk pegagannya nih fungsinya itu untuk apa? Melancarkan aliran darah dalam tubuh. Nah, kalau melancarkan aliran dalam tubuh memang itu dibutuhkan untuk anak-anak. Sebentar, ini fokusnya mau membuat produk intervensi gizi atau produk pengembangan kewirausahaan? Lebih ke kewirausahaan sih Bu. Ya, kalau ke kewirausahaan berarti apa namanya? Harus lebih ditonjolkan mengenai kelebihan produk idemu tadi dengan produk yang sudah ada dan itu punya peluang untuk dikomersialkan. Iya Bu. Begitu. Kalau nuggetnya ikan tenggiri apa nanti tidak mahal banget. Dari kewirausahaan udah nggak masuk itu. Tenggiri sama ayam itu kan jauh lebih mahal tenggiri. Iya Bu. Gitu. Nah mungkin ada jenis ikan-ikan lain yang nilai ekonominya rendah dan itu nanti bisa ditingkatkan dengan diolah menjadi nugget sayuran tadi.
Iya, Bu. Mungkin untuk nanti bisa diganti, Bu. Saya ganti aja, Bu. Ya kamu harus melakukan telaah pustaka untuk bisa menentukan bahan utama yang mau kamu angkat begitu. Baik, Bu. Gitu ya, PR-nya kamu harus punya alasan yang kuat mengapa menggunakan bahan seperti itu. Iya, Bu. Baik. Gitu? Baik, Bu. Sudah jelas. Oke. Saya dokumentasikan dulu ya. Ini sebentar saya buka dulu. Sebentar. Ya, dinyalakan sebentar yuk, kameranya. Gading, mana Gading? Skolastika. Reski, mana Reski? Bu, kalau saya tuh udah mengaktifkan kamera tapi memang tidak terlihat, Bu, karena mungkin kamera di laptop saya memang ada sedikit error gitu, Bu. Oh, ya sudah. Oke ya, baik. Saya 1, 2, 3. Oke, hanya satu layar. Baik, terima kasih untuk peran serta aktif kalian. Ide-idenya luar biasa. Hanya memang masih perlu penajaman supaya nanti ide-ide kalian itu reasonable begitu, ada alasannya untuk bisa dikembangkan menjadi produk rekayasa. Yang perlu kalian lakukan adalah menggali sebanyak mungkin informasi, telaah pustaka untuk meyakinkan bahwa produk kalian itu layak untuk dikembangkan. Begitu ya, tetap semangat. Seminggu lagi kita sudah presentasi, siapkan proposal sebaik-baiknya dan unggah, jangan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Begitu? Terima kasih ya. Baik, Bu. Proposalnya itu nanti kita presentasinya bentuk PPT atau gimana, Bu? Iya. Tapi yang diupload hanya proposal saja. PPT-nya lebih untuk presentasinya supaya enak dilihat. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa hari Senin yang akan datang. Rebu. Terima kasih Bu Purna. Terima kasih Bu Purna. Terima kasih Bu. Ya. Silakan bisa keluar dari Zoom. Imam membuat jadwal ya, Im? Oh, hilang.